Oke, baik ya. Sudah jam 9.31. Jadi nanti seperti biasa yang belum sempat absen atau masih galat di akhir kuliah kita absen lagi ya. Gitu. Baik secara barcode atau manual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk sekarang ke minggu kedua ya, setelah minggu pertama kemarin. Kita masih melanjutkan topik, kita masuk ke medan listrik ya kemarin ya. Baik, saya sampai sini kalau tidak salah kemarin. Sudah terlihat slide saya? Kelihatan ya? Oke, baik. Oke, sebentar. Oke, kita kemarin sudah sampai sini ya, bahwa jadi suatu muatan itu menimbulkan medan listrik ya. Kalau misalnya dia muatan titik Q begitu, maka dia menimbulkan medan magnet ya sekitar sini ya. Dia kalau medannya titik, maka muatannya akan tersebar ke segala arah ya, medan E-nya ya gitu. Nah, tapi kemarin juga kita sudah bahas kalau medan di suatu titik tertentu dari suatu muatan tertentu itu bisa disebabkan oleh lebih dari satu muatan kan, bisa jadi muatan titiknya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka medan total di satu titik karena distribusi muatan itu dijumlahkan secara vektor ya kan, disuperposisikan secara vektor. Misalnya Q1 menyebabkan E1, Q2 menyebabkan E2, Q3 juga menyebabkan E3, maka dijumlahkan secara vektor. Nah, tapi sumber muatan itu tidak melulu diskrit ya, bisa juga dia continuous gitu. Makanya di situ ada nanti elemen muatan, sehingga nanti E-nya bukan lagi sebanding dengan sigma QI per RI kuadrat, tapi nanti E-nya itu akan sebanding dengan integral dq ya kan per RI kuadrat gitu ya. Nah, dq itu bisa jadi karena elemen muatan dalam suatu garis, misalnya ini. Ini ada garis ya, elemen muatannya itu ini dq ya kan nih. Dq kalau ini sepanjang dx kan. Ini adalah dq-nya. Nah, ini ke sini dx-nya. Sehingga kalau misalnya muatan persatuan panjangnya itu lambda, maka elemen muatan dq itu menjadi lambda dx gitu. Nah, ini si elemen ini pada titik tertentu bisa kita cari nih. DE karena dq-nya kan gitu. Kemudian juga muatan itu bisa terdistribusi dalam suatu permukaan tertentu. Sehingga nanti dq-nya itu sigma dA ya gitu. Sigma di sini adalah muatan persatuan luas. Sehingga dq-nya sama dengan sigma dA. dA itu elemen luas ya gitu. Kalau dx kan elemen panjang gitu. Bisa juga muatan itu terdistribusi pada suatu volume kayak gitu. Jadi muatan persatuan volume. Sehingga elemen muatannya dq itu menjadi lambda dv. dv itu adalah elemen volume ya kan gitu. Yang harus Anda perhatikan bahwa yang namanya elemen muatan D itu sigma sebetulnya kan. Kalau sigmanya mendekati 0 maka menjadi elemen kan, sigma ketika menjadi elemen seperti ini ya. Artinya kecil sekali gitu. Sehingga seolah-olah menjadi titik nantinya kan, seperti itu. Oke, nah ini bagaimana menentukan densitas muatan seragam. Misalnya ini 10 kolom terdistribusi sepanjang 2 meter kawat gitu. Maka lambdanya ya 10 kolom per 2 meter. Jadi 5 kolom per meter. Artinya ini muatannya terdistribusi pada suatu elemen panjang. Ya kan?
Kemudian ada lagi terdistribusi pada suatu luasan. Ini misalnya 14 pikokulum terdistribusi pada kulit bola berdejari 1 mikrometer. Maka rapat muatan persatuan luasnya, yaitu sigmanya adalah 14 pikokulum atau 14 kali 10 pangkat min 12 kulum dibagi dengan elemen luasan. Luasan kalau bola itu kan 4 PR kuadrat ya gitu. Jadi ini 14 per 4 pi kulum per meter kuadrat. Terus kalau dia terdistribusi pada bola pejal, misalnya 14 pikokulum itu terdistribusi pada bola pejal, maka rapat muatannya yaitu muatan persatuan volumenya tentunya adalah total muatannya ya terbagi dengan volume bolanya. Volume kan 4/3 PR pangkat 3 ya kan. Seperti itu. Oke. Oke, nah ini misalnya seperti ini. Kan medan listrik dari garis tak hingga yang bermuatan. Misalnya ada garis bermuatan tapi garisnya panjangnya tak hingga. Ditanyakan berapa medan listrik pada jarak R dari garis tersebut atau ER dari garis tersebut itu berapa kan gitu. Nah, ini kan berarti ini dari suatu namanya panjang tak berhingga kan gitu. Nah, berarti kan kalau kita mau kita pecah-pecah garis-garis itu, maka E ya di sini yang berjarak R di sini kalau kita titik di sini ya. Titik di sini misalnya titik P begitu, maka ya E di titik P itu hasil dari penjumlahan masing-masing segmen ini kan gitu. Artinya ditambahkan gitu. Nah, dalam prakteknya tentunya untuk menghitung E itu kita perlu yang namanya integral ya kan gitu. Jadi X kalau kita lihat X-nya kan X positif dan X negatif kan dari sampai sini kan gitu. Berarti dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Atau kalau ini sudutnya theta berarti dari min pi ya atau min pi sampai pi kan sampai tak berhingga ke sana sampai jadi min pi per 2 sampai pi per 2 kan gitu dari sini sampai sini. Nah, nanti kita lihat bahwa secara kulum itu kan kita harus pakai integral dan sebagainya. Tapi nanti kalau dia simetri kita bisa menggunakan hukum Gauss ya nantinya. Jadi dari simetri kita bisa melihat bahwa ini kita terapkan bidang Gauss maka langsung kedapatan bahwa Y-nya sebanding dengan lambda per L ya seterusnya. Oke, nah jadi garis tak hingga yang bermuatan tadi misalnya kerapatannya kita sebut lambda ya gitu. Oh, sorry. Nah, maka kita buat nih, ini misalnya elemen panjangnya dx ya kan gitu. Jadi elemen sini ke sini, ini adalah dx yang kalau kita sebut sini dq ya kan gitu. Jadi elemen ini adalah dq yang menyebabkan elemen muatan menyebabkan elemen medan listrik di sini kan di titik ini ya. Kita sebut boleh juga titik P gitu. Nah, kita tulis seperti biasa kan. Jadi ini dq di titik P, ini jaraknya kita sebut R asen, kemudian jarak titik P ke panjang kawat ini kita sebut R, kemudian juga kita bisa menuliskan bahwa sudut antara R asen dengan R ini adalah theta misalnya gitu. Nah, maka kita menambahkan distribusi medan dari dx ini kan gitu. Dari sini sampai sini kan. Gitu. Nah, berarti kan kita tuliskan nih. Kita ambil ya. Jadi DE itu ada rumusnya kan hampir mirip tuh. Kalau Anda ingat kan bahwa E kalau itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Nah, kalau DQ ya di sini jadi DE. Ini kan DQ, ini jadi DE kan gitu. Sama aja kan sebetulnya ini R ini adalah jarak DQ ke titik yang mau kita hitung elemen muatannya. Dari sini ke sini kan R asen nih kan gitu. Oke, jadi sehingga di sini menjadi R asen kuadrat. Anda lihat, jadi DQ di titik berjarak R asen gitu, ini adalah ini DE kan gitu. Nah, nanti kita lihat di akhir ya di apa namanya di appendix itu Anda bisa lihat juga di slide ini terakhir bahwa kita bisa lihat nanti E ke arah X kalau dari simetri kan kita tahu ini E ini bisa diproyeksikan ke sini ya sama ke sini kan gitu. Nah, jadi ini adalah DEX kemudian yang ke sini nanti DEY kan gitu.
Nah, dari sebelah sini kan dia ke sana X-nya, terus yang sebelah sini tentunya dia akan ke sana. Instansi ini kan sama tuh, sehingga nanti E ke arah X-nya, EX-nya kalau diintegralkan dia sama dengan 0 ya gitu. Yang ada adalah ke arah Y-nya gitu. Nah, ke arah Y-nya itu adalah 2 kali ya. E-nya 2 kali lambda per R kuadrat ya kan gitu. Nanti seperempat Pi epsilon 0 lambda per R, lambda per R ya nanti. Nanti kita akan singgung itu di akhir ya. Oke. Nah, jadi garis tak hingga bermuatan itu menimbulkan medan listrik yang hasilnya itu adalah di segala tempat itu tegak lurus terhadap garis. Jadi dia ke sana gitu. Sepanjang ini E-nya itu ke sana gitu. Ya, tegak lurus. Sebanding dengan densitas muatannya tadi Anda lihat di sini jadi EY-nya itu adalah sebanding dengan lambda per R. R itu jarak dari titik, jadi kawat ke titiknya ini jaraknya R. Jadi ini lambda adalah distribusi muatannya kan, gitu. Oke. Oke ya, seperti itu. Jadi dia menurun sebagai fungsi super R. Jadi semakin jauh ya dia akan berkurang ya kan E-nya gitu. Tapi prinsipnya dia tegak lurus terhadap garisnya. Kalau garisnya ke arah X, dia ke arah sini ya atau ke bawah ya gitu. Oke. Nah, kalau kita ringkas nih, jadi kalau ada dipol itu maka E-nya itu sebanding dengan 1/R pangkat 3. Ya, jaraknya loh. Ini kalau dipol misalnya min Q plus Q, maka pada R tertentu di sini, maka dia E-nya sebanding dengan 1/R 3. Kalau muatannya titik gitu, maka E-nya sebanding dengan 1/R kuadrat ya kan gitu. Nah, kalau garis tak hingga tadi dia sebanding dengan 1/R. Nah, di sini tadi dia sebandingnya 1/R. Nah, ini dia ya 1/R gitu. Oke, jadi kalau kita lihat cerita kita sejauh ini kan ada 2 tipe muatan ya kan, muatan berkebalikan, ini saling tarik-menarik dan kalau muatannya sama akan tolak-menolak, yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, ini kita lupa lagi, sebetulnya ini kan harga-harga mutlaknya ya, gitu, harga mutlaknya. Jadi kalau boleh ditulis ulang seperti ini kan, harga mutlak Q1, harga mutlak Q2 per R12 kuadrat, ini R12 kan gitu ya. Ini harga mutlak. Jadi gaya ini searah dengan R12. Kalau misalnya arahnya kalau berlawanan kan nanti kalau ini besarnya kan gitu. Jadi positif negatif dia akan tarik menarik, kalau positif positif atau negatif negatif dia akan tolak menolak ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa medan listrik ya, muatan itu terpengaruh oleh medan listrik. Jadi kalau ada muatan berada pada suatu medan listrik, maka dia akan mendapat gaya listrik kan gitu. Nah, arah gaya searah dengan medan kalau muatan ujinya positif kan gitu. Arah gaya berlawanan dengan arah medan kalau muatan ujinya negatif. Kan bisa dilihat di sini. Q E, di sini Q bisa positif bisa negatif, ya kan? Jadi dan arahnya gaya itu bisa searah dengan E kalau Q-nya positif, arah gaya berlawanan dengan arah medan listrik kalau Q-nya negatif. Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat kalau suatu muatan itu pada suatu jarak tertentu, katakan jarak R itu menimbulkan medan yang besarnya sebanding dengan sebetulnya di sini pakai harga mutlak juga nih. Nah, gitu. Ya kan? Jadi harga mutlak per R kuadrat. Jadi R itu jarak dari misalnya ini Q, nah, pada satu titik P tertentu ya. Gitu. Ya kan? Jadi kalau dia positif, dia akan ke sana, dia negatif, dia ke sana gitu. Ini ke sini, ini jaraknya R. Jadi gitu, betul. Jadi ini E-nya itu harga mutlak dari muatannya ya, gitu. Nah, jadi ketika kita ingin menghitung medan listrik dari sembarang muatan itu ada 2 cara, bisa dengan integrasi tadi menggunakan hukum Coulomb ya, gitu. Tapi kadang-kadang rumit nih kan gitu. Bisa juga nanti kita menggunakan hukum Gauss gitu. Kalau kita lihat muatannya itu dilihat itu bisa simetri, misalnya muatan titik, muatan bola, muatan garis atau muatan silinder,
itu kita bisa menggunakan hukum Gauss untuk menghitung medan E-nya, ya kan, di satu jarak tertentu. Nah, jadi kalau bendanya itu simetri gitu, maka kita bisa menggunakan hukum Gauss. Nah, kalau tidak simetri, maka kita menggunakan gaya Coulomb ya, atau hukum Coulomb, atau kita sebut dengan gaya kasar lah gitu. Kasar di situ artinya ya sembarang gitu ya. Kita bisa segambarang objek bisa kita selesaikan dengan hukum Coulomb, cuman harus kerja keras ya gitu. Nah, kalau bendanya kasusnya simetri, maka lebih mudah menggunakan metode Gauss ya. Oke, kita lihat kalau dari garis-garis gaya ya dalam dipolistrik ya. Jadi dipolistrik itu ada dua kutub jenis muatan ya. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Maka garis gayanya seperti ini ya, dari positif keluar masuk ke negatif. Maka kalau kita lihat ini yang A, garis biru A itu positif, dia pada keluar garis-garisnya. Sedangkan kalau di B itu menuju masuk itu negatif ya, kayak muatannya. Nah, kemudian ini yang warna kuning totalnya ya, kalau kita lihat, kalau diambil semua dengan hukum Gauss nanti ini akan jadi 0 ya kan, medan E di sini nanti dan kita bidang Gauss, kalau dijumlahkan kan ini jadi 0 ya gitu. Jadi garis keluar itu di A itu keluar ya, kemudian garis yang masuk di B. Nah, garis masuk dan keluar berjumlah sama gitu ya untuk C, garis masuk dan keluar ya kan gitu di C. Oke, nah sebelum ke hukum Gauss kita harus tahu dulu flux namanya, flux listrik gitu. Apa itu flux kan? Jadi flux itu kuantifikasi dari jumlah garis-garis medan pada sembarang muatan ya gitu. Nah, tentukan flux atau digambar dengan VE yang melewati permukaan tertutup. Misalnya tertutup S di sini kan. Maka yang namanya flux itu adalah definisinya adalah integral tertutup. Jadi sini ada integral ya. Tapi integral seperti ini disebut dengan integral tertutup ya. Nah, tertutup artinya kalau di sini objek maka dilingkari semua. Namanya tertutup. Jadi integral tertutup ya. Jadi kalau ada luasan ya semua luasannya kan berarti integral tertutup. Jadi integral E dot ds. Nah, ini definisi flux nih. Jadi definisi flux itu E dot ds. Kalau Anda perhatikan, E ini adalah vektor, kemudian ini adalah vektor, maka operasinya itu dot gitu. Operasi dot itu artinya apa? Artinya nanti hasilnya akan skalar gitu. Jadi vektor E dot vektor S. ds di sini adalah vektor luasan. Anda harus ingat ya bahwa ternyata luasan itu bukan skalar, tapi luasan itu vektor karena dia punya arah gitu. Nah, ketika ada operasi dot product itu sepertinya kita memproyeksikan satu vektor ke vektor lainnya gitu. Ya kan? Jadi dia akan maksimum kalau dia sejajar ya kan. Nah, dia akan minimum kalau dia tegak lurus. Kalau yang tegak lurus dia akan 0 ya. Anda masih ingat dalam kalian vektor A dot B itu kan besarnya A, besarnya B, sudut theta. Theta itu sudut antara A dan B. Gitu. Kalau A dan B-nya tegak lurus, berarti kan cos 90, 0 dia. Kan gitu, A dot B-nya 0. Nah, jadi inilah, flux itu adalah dot product dari medanistik, vektor medanistik terhadap vektor elemen luasan ya, di mana si medan itu masuk. Oke, flux itu jadi seberapa banyak sesuatu melewati suatu luasan gitu. Contoh berapa helai rambut yang melewati karet rambut Anda gitu kan. Nah, ada dua cara menyatakan flux. Jadi banyak tiap satuan, banyak sesuatu tiap satuan luas gitu. Jadi jumlah sesuatu tiap satuan luas. Jadi misalnya contohnya 10 rambut
per milimeter kuadrat. Ini nggak kita pakai, tapi banyaknya yang lewat luasan yang diinginkan. Itu misalnya terdapat 48.078 helai rambut melewati karet rambut. Nah, itu fluk yang kita maksudkan. Oke, jadi fluk listrik gitu. Jadi kita nyalakan seperti ini ya. Flux E jadi integral tertutup E dot ds. Apa artinya persamaan tersebut ya gitu. Nah, ini kalau ada integral, ada lingkarannya berarti integral sepanjang permukaan tertutup. Jadi kalau misalnya ini permukaan, jadi dari sini ya sini sampai sini lagi gitu. Ini permukaan tertutup ya gitu. Jadi panjang permukaan ini. Kemudian sama E dot ds ini merupakan perkalian skalar, maka flux listrik yang dipolar juga skalar. Jadi flux listrik itu mesti skalarnya gitu. Karena itu dua produk, dua vektor ya. Vektor integral ds itu berarah normal keluar dari luasan tersebut. Jadi kalau misalnya ada elemen luasan tadi ya, maka yang namanya ds itu adalah vektor elemen, jadi elemen luasan yang arah elemen luasan tersebut keluar ya, atau normal terhadap apa namanya di sini terhadap sekitarnya lah ya gitu. Nah, E dot ds merupakan komponen medan E yang berarah normal terhadap luasan. Jadi ada elemen luasan, kemudian di situ ada E, maka E dot ds itu mesti dia ya komponen memproyeksikan kalau Anda masih ingat gini. Kalau misalnya ini ada F ya, vektor F. Kalau kita dotkan dengan I, maka ini akan menjadi Fx gitu. Hanya memproyeksikan vektor F ke sumbu X gitu. Kalau misalnya F dot J, ini hasilnya menjadi Fy kan gitu. Jadi kalau F dot K, ini hasilnya menjadi ya F ke arah Z ya gitu. Jadi dia memproyeksikan ke arah vektor. Jadi E diproyeksikan ke S atau S diproyeksikan ke E juga boleh. Nah, jadi vektor integral ds itu berarah normal dan keluar dari luasan. E dot ds merupakan komponen dari E yang berarah normal ya terhadap luasan. Gitu. Sehingga flux listrik yang melewati permukaan tertutup adalah jumlah komponen-komponen normal medan listrik pada luasan tersebut. Ya gitu. Ini sangat penting ya, itu istilah keluar dan masuk ya. Oke, bagaimana menjelaskan flux ya? Anggap kita ingin mengetahui fluxnya masuk dan keluar dari kotak tertutup di samping misalnya. Ini ada vektor kotak, ini ada bukan kotak. Nah, ketika dia masuk, maka ini akan ada yang dikeluarkan apa namanya? Kemudian kita lihat fluxnya seperti apa. Nah, merupakan jumlah flux pada setiap sisi kotak. Jadi flux totalnya itu ya nah ini dia. Ya kan, jadi luasannya itu adalah luasan area didotkan S. Di sini area dot Y itu arah dari luasannya. Misalnya kayak ini dia ke sana, atau juga dia misalnya seperti ini bisa ke atas gitu kan, dari bawah dan seterusnya ya. Nah, anggap medan E itu berarah pada sumbu misalnya. Maka E dan S itu paralel. Misalnya gini, ini ada arah E, kemudian ini ada arah suatu bidang ya, dia bidang, dan arahnya itu sejajar itu dengan arah B. Maka nanti E dot S-nya itu menjadi besar E, kemudian besarnya S di sini adalah W kali W, berarti ini W kuadrat ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau tampak dari atas dia seperti ini. Jadi ini E, kemudian ini jari-jarinya kelilingnya adalah
W ya gitu. Rusuknya. Oke, nah bagaimana menjelaskan fluk ya? Lihat fluk yang melewati 2 kasus permukaan sehingga jumlah garis medan menjadi berbeda. Kasus 1 seperti ini, jadi dia permukaannya sejajar dengan arah E kalau di sini, ini arah E. Kemudian ini ada arah luasannya juga ke sana. Ya. Nah, sehingga luasan seperti pada layar ya, gitu. Kemudian luasan yang asalnya lurus, kemudian layarnya itu dibuat membentuk sudut theta. Maka ya elemen luasan dari kasus ini juga dia membentuk sudut theta ya. Nah, kalau diambil ya berarti dia menjadi kalau theta, maka di sini juga theta bisa cos theta ya. Jadi ini di cos kan dan ini di sin kan ya bisa ya gitu. Nah, sehingga kita lihat medan kasus 1 ini E0Y ini adalah W kuadrat singkel E dot S, kalau dia sejajar maka langsung E0W kuadrat. Tapi kalau yang kasus 2 dia membentuk sudut theta ini, berarti ini menjadi E W kuadrat dot cos theta. Gitu. Nah, kemudian masalah tanda nih. Untuk permukaan terbuka dapat dipilih arah vektor S-nya dengan 2 cara, yaitu ke kiri atau ke kanan kan gitu. Flux berbeda untuk arah medan yang berbeda. Nah, dibedakan dengan tanda minus. Misalnya ini, dia ke sana, luasannya ke sini. Maka kalau di dot produkan itu akan menjadi 180 akan minus ya gitu. Kalau ini kan sejajar ya. Maksudnya 0 berarti cos-nya akan maksimum ya. Jadi cos 0 adalah 1. Gitu. Oke, untuk permukaan tertutup, arah vektor S dapat ditunjukkan dengan 2 cara, yaitu berarah masuk atau keluar ya gitu. Nah, kemudian elemen E dot ds meliputi luasan tertutup ya. Memberikan peluang neto ya, tetapi dapat bernilai positif atau negatif. Nah, ini ada satu contoh misalnya loop kawat 1 ini ya. Kemudian loop kawat 2 memiliki panjang dan lebar yang sama, tapi bentuknya berbeda gitu. Nah, loop kawat 1 dan 2 diletakkan pada medan listrik ya, seragam, jadi seragam. Gitu. Ini E ya. Mana pernyataan berikut yang benar? Gitu. Halo? Biar nggak ngantuk, mana kira-kira yang benar? Halo? Yang B, Pak. Yang B, oke. Yang B ya, kenapa? Kenapa yang B? Ya, karena luasannya yang dilalui sama kan gitu. Flux itu integral E dot dA. E-nya sama, kalau A-nya sama ya berarti sama ya. Gitu. Oke. Oke, kemudian sebuah kubus ditempatkan pada medan listrik seragam gitu. Mana dari pernyataan flux sisi bawah kubus berikut ini? Flux sisi bawah kubus. Ini kan E-nya ke sana ya. Ini E-nya ke sana. Ke atas. Kalau kita lihat nih bagian bawah ada yang ke sana. A-nya ya kan? Ini A-nya ke sana ya. Kemudian yang ke bawah A-nya ke sana ya kan? Nah, kira-kira gimana nih? Flux sisi bawah seperti apa? Ya, negatif ya. Kenapa? Ya karena sudutnya 180. Kalau 180 itu adalah minus. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian kasus lainnya, sebuah kubus bersisi A terletak pada medan listrik seragam seperti pada gambar. Manakah yang benar dari pernyataan berikut tentang flux di permukaan
kubus ya, di permukaan kubus. Seperti apa? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini masuk, ini keluar. Oke, bisa jadi 0 ya. Oke. Kenapa 0? Ya, karena Anda lihat di sini. Ini kalau sisinya jelas 0 ya. Nah, tapi kalau sisi sini sisi 0 karena E dan luasannya tegak lurus. Tentunya kalau tegak lurus itu menjadi cos theta-nya menjadi 0 ya. Gitu. Oke ya. Jadi flux listrik ini untuk sisi paralel dengan medan listrik. Jika DS di bagian bawah ini akan negatif. Kenapa? Ya karena dia luasannya ke sana, arah E-nya ke sana. Berarti sudutnya 180. Sedangkan di atas positif karena vektor sudut dan vektor E-nya itu sejajar. Nah, sehingga ketika dijumlahkan, Anda lihat E dan DS ini inside, kemudian bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya ya. Jadi flux bagian sisi yang 0 semua karena dia tegak lurus, kemudian bagian bawah dan bagian atas, Anda lihat bagian bawahnya min EA kuadrat, bagian atasnya EA kuadrat, sehingga flux totalnya pada kubus ini akan sama dengan 0. Oke. Nah, dua bola berjejari R dan 2R digambar pada muatan tunggal. Ya, seperti itu. Manakah yang benar tentang flux yang melewati kedua permukaan tersebut? Ya, jadi ini Q dan QR ya gitu. Ini R pada jarak R, ini 2R. Manakah pernyataan flux yang melewati permukaan bola? Itu. Ini ya, gitu. Berarti kita lihat fluxnya ya, kalau kita lihat nih antara R dan 2R. Nah, itu mungkin sama ya gitu. Kenapa? Karena luasannya sama. Ya, jadi nanti flux itu bergantung pada muatan yang tertutup ya oleh dia gitu. Nah, oke. Ini dia rangkuman dari menghitung medan pada jarak R ya. Jadi medan listrik pada muatan distribusi kontinu itu seperti ini. Jadi ini ada muatan, kemudian ini E-nya ya. E-nya nanti ini sebanding dengan 1/R. Nanti kita lihat. Kemudian kita juga sudah belajar flux ya, bahwa apakah flux itu banyaknya garis medan yang masuk ke suatu luasan. Dihitung tegak lurus ya terhadap luasan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum Gauss ya. Oke, tapi sebelum membahas hukum Gauss, kita lihat tadi penurunan bagaimana medan elektrik dari suatu kawat yang panjang tak berhingga di jarak R lah itu dari pusat kawatnya. Nah, maka kita tadi kan sudah menuliskan bahwa DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R1 kuadrat. Gitu. Nah, kemudian dq-nya tidak lain, dq itu adalah lambda dx gitu. Karena ini dipunyai oleh suatu panjang tertentu ya. Ini lambda dx. Nah, kemudian kita tentukan RAC-nya sebagai fungsi R dan theta. Maka yang namanya R cos theta itu adalah R per R asen atau R asen sama dengan R per cos theta gitu ya. Nah, DE-nya tinggal diganti dq-nya dengan lambda dx, kemudian R AC-nya kita ganti dengan R cos theta kuadrat. Nah, kemudian kita susun ya bahwa ini R menjadi 1/4, kemudian 2 lambda cos kuadrat theta dx ya, gitu, dx-nya kita ganti nih. Nah, ini 1/R ya, R kuadrat. Nah, kita lihat bahwa mungkin harus variabelnya dalam kalau bisa sedikit mungkin dari R dan theta, sehingga kita tahu dari sini ini ke sini X ya, ini ke sini X, ini ke sini dx gitu ya, X, sehingga X itu sama dengan R tangen theta ya kan, X itu R tangen theta, karena kan kalau dari sudut ini
tangen theta itu adalah Y per X. X per R, kan gitu. Sehingga X itu adalah R tangen theta. Nah, kalau kita derivatifkan ke theta, jadi tangen theta terhadap theta itu adalah R kuadrat sinus theta. Gitu. R second, jadi tangan ya. Jadi ya Anda bisa menunjukkan bahwa D tangan theta per D theta itu adalah second kuadrat theta. Ya. Nah, maka kalau dimasukkan tadi ke yang rumus komplit yang ini ya, maka kita mendapatkan DE itu adalah 1/4 pi lambda d theta per R. Kan gitu. Jadi kita kembali ke sini nih. Jadi dq-nya udah ketemu. Jadi ini ada kuadrat dr kuadrat. Oke. Nah, maka muatan tadi yang komponen tadi ini kan Anda lihat nih. Ini ya. Ini kan bisa menuju ke X. Oke, sorry. Ini kalau kita ambil besarnya ini berarti positif. Ya kan? Kalau kita konsisten, negatif itu ada arahnya ke arah minus I atau X. Di EX ini akan 1/4 pi epsilon 2 lambda theta per ini sinus karena kesini ini karena theta ya. Jadi ini sinusnya. Kemudian ini adalah kosinusnya. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan integralnya, yang ini kalau integral sin theta dari theta pasti sin theta, theta-nya dari min pi sampai min pi per 2 sampai pi per 2. Ya kan, kemudian ini juga ini. Sehingga yang sin itu akan 0 ya. Jadi cos theta jadi cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 itu adalah 0. Kemudian kalau ini sin, jadi integral cos jadi min sin, sehingga nanti ini cos pi per 2 adalah 1 min cos pi per 2 min 1, jadi 2. Jadi EX sama dengan 0 ya, karena simetri, kemudian EY-nya adalah 1/2 pi epsilon lambda per R, gitu. Oke. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Nanti besok kita lanjutkan dengan hukum Gauss-nya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Yang belum absen? Ada? Belum ada, Pak. Oke. Yang belum absen silakan absen dulu. Saya juga mengingatkan ya bahwa tugas besok paling lambat ya. Besok. Hari Rabu ya kan. Hari Rabu jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Karena tugas itu biasanya menyelamatkan nilai Anda ya. Gitu. Kadang-kadang besar nanti untuk menyelamatkan. Kecuali kalau Anda yakin Anda bisa 100 semua ya. Gitu. Oke, masih ada 2 orang yang belum absen. Memang galat atau apa? Pak. Tidak bisa? Saya belum absen. Oke, saya manual saja ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Oke, siapa? Duta ada? Iya, Pak. Saya. Oke, kemudian Ahmad? Hadir, Pak. Oke. Oke, kemudian Muhammad Agung? Halo, Muhammad Agung? Ada? Muhammad Agung ada? Emang nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu saya simpan.
Oke. Jadi begitu untuk hari ini ya. Sampai ketemu besok Rabu ya. Dan tentunya nanti di akhir itu biasanya ada PR lagi untuk yang kedua. Oke, begitu. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nanti tolong Terima kasih, Pak. tolong nanti filenya kalau nyasar ke email Anda ya, saya diberi akses untuk bisa download ya, biar nanti saya upload di Google Class. Oke, terima kasih.